Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan komunikasi efektif pada bayi. Komunikasi pada bayi. Bentuk-bentuk prabicara pada masa bayi. Menurut Harlock 1980 ada dua aspek komunikasi, yaitu mengerti apa yang dimaksud oleh orang lain dan kemampuan mengkomunikasi pikiran dan perasaan diri sendiri kepada orang lain sehingga dapat dimengerti. Bentuk komunikasi prabicara merupakan pengganti berbicara yang efektif. Bayi akan terus menggunakan bentuk komunikasi ini bahkan sampai setelah bayi mampu belajar bicara. Bentuk ini penjelasan bentuk-bentuk prabicara pada masa bayi. Yang pertama, menangis. Menangis salah satu dari cara pertama bayi berkomunikasi dengan dunia. Tangisan bayi merupakan tanda bayi berusaha untuk dapat berkomunikasi. Menurut Oswald dan Peltzman 1974 menerapkan bahwa menangis adalah tindakan sosial yang pertama dari bayi. Ini menandakan suatu peralih dari pihak bayi dari diam-diam bergantung pada ibu menjadi mampu berhubungan dengan dunia luas. 2. Berceloteh. Dengan berkembangnya mekanisme suara, bayi dapat mengeluarkan sejumlah bunyi eksplosif. Bayi-bayi eksplosif kemudian akan berkembang menjadi ocehan. Bunyi-bunyi eksplosif yang ditimbulkan dalam berceloteh lambat laun akan meningkat dan kemudian akan menjadi pembentukan dasar berbicara yang sesungguhnya. 3. Isyarat. Bayi menggunakan gerakan isyarat sebagai pengganti bicara, bukan sebagai pelengkap pembicaraan seperti biasa digunakan oleh orang dewasa. Sekalipun bayi sudah dapat mengungkapkan beberapa kata, banyak bayi terus menggunakan isyarat yang dikombinasikan dengan kata-kata untuk membuat kalimat. 4. Ungkapan-ungkapan emosi. Bentuk prabicara yang paling efektif adalah ungkapan emosi. Hal ini disebabkan karena tidak ada yang lebih ekspresif daripada isyarat-isyarat wajah yang oleh bayi digunakan untuk mengatakan keadaan emosinya kepada orang lain. Misalnya, kalau bayi senang, ia akan menenangkan badannya, melambaikan tangan dan kakinya, tersenyum dan menyuarakan bunyi-bunyi seperti bentuk tertawa. Komunikasi bayi pada tingkat perkembangan indera. Komunikasi merupakan salah satu bentuk kegiatan yang melibatkan banyak indera tubuh, sehingga perkembangan indera tubuh merupakan hal yang pokok dalam kegiatan komunikasi pada berbagai tingkat usia. 1. Penglihatan. Pada masa bayi, mata belum berkembang sempurna sehingga penglihatannya kabur. Dalam usia 1 minggu, anak telah mampu merespon cahaya. 2. Pendengaran. Indera pendengaran merupakan fungsi dengan tingkat kematangan paling rendah di antara fungsi indera bayi baru lahir. Pada saat lahir, bayi dikatakan masih tuli, namun mulai hari ketiga sampai hari ke-7 bayi sudah mampu bereaksi terhadap suara dari lingkungannya. Kulit bayi cukup pekat sehingga sangat sensitif terhadap sebuah tekanan tubuh. 5. Bicara. Kemampuan
komunikasi bayi. 1. Fase pralinguistik terjadi pada umur 0-3 bulan dari periode lahir sampai akhir tahun pertama. Bayi baru lahir belum bisa menggabungkan elemen bahasa baik isi, bentuk, dan pemakaian bahasa. 2. Kata pertama terjadi pada umur 3-9 bulan. Salah satu perkembangan bahasa utama Milestone adalah pengucapan kata-kata pertama yang terjadi pada akhir tahun pertama. Yang ketiga, kalimat pertama terjadi pada umur 9-18 bulan. Bentuk kata-kata pertama menjadi banyak dan dimulainya produksi kalimat. Petunjuk berkomunikasi dengan bayi. Yang pertama, berbicara dengan suara yang wajar. 2. Bicara saat suasana tenang. 3. Kurangi suara-suara yang tidak perlu. 4. Gendonglah bayi. 5. Ekspresi jelas. 6. Kenali sinyal-sinyal dan bahasa tubuh bayi. 7. Pusatkan perhatian pada respon bayi. 8. Gunakan komunikasi positif, jelas, dan konsisten. 9. Jadilah pendengar aktif. Teknik berkomunikasi dengan bayi. Pertama, verbal. Dengan cara menimang-nimang saat tidur dan menyanyikan lagu. B. Dengan cara merespon tangisannya. C. Mengajak bicara setiap akan melakukan suatu hal. 2. Nonverbal.